Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 10 Nusa Tenggara Timur akan membuka akses jalan baru di lokasi longsor Takari. Pedagang di pasar mengeluh karena harga barang melonjak dan persediaannya mereka jual sudah berkurang. Berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Dina Rahman. Dan saya Giti Berkanis. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 10 Nusa Tenggara Timur akan membuka akses jalan baru di lokasi longsor Takari. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya kembali longsor yang saat ini sedang terjadi. Untuk mempercepat normalisasi aktivitas dan mobilitas warga di Jalan Trans Timur, Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 10 Nusa Tenggara Timur akan membuka akses jalan baru di sekitar lokasi longsor Takari. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya kembali bencana longsor yang saat ini sedang terjadi. Menurut Kepala Satker 1 BPJN NTT, Azari, pihaknya sedang mempersiapkan lahan yang akan digunakan sebagai jalur baru. Calon lahan pengganti tersebut berada tidak jauh dari lokasi bencana. Di ujung sana, sebelah kanan dari posisi kita saat ini, itu sepanjang 500 meter. Nah, 500 meter ini lebar jalan yang akan dipakai itu sekitar 8 meter as kiri kanannya. Nah, untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan ini adalah penimbunan, karena di situ tanahnya agak curam, ada gorong-gorong yang harus kita laksanakan, kemudian ada juga saluran air yang dari atas sana yang melewati rencana badan jalan untuk jalan alternatif kita, itu juga akan kita kerjakan. Jadi dari segi tanahnya, kondisi tanahnya memang jauh lebih stabil dibandingkan kalau kita lewat sini. Untuk kendaraan ya kita rencanakan bisa dilewati oleh kendaraan pribadi, mungkin kendaraan dump truck ya, truk yang seperti itu untuk mengangkut ya yang 10 roda ya. Ya 10 roda itu bisa, yang untuk angkut bahan logistik juga bisa. Pihaknya merencanakan agar jalan baru tersebut dapat dilintasi oleh berbagai kendaraan, baik roda 2, roda 4 hingga kendaraan bertonase besar seperti truk pengangkut logistik. Ya, kita harapkan jalan alternatif ini nanti kan benar-benar settle untuk kendaraan ringan maupun kendaraan untuk angkutan logistik segala macamnya itu, Pak. Ya. Dari Kota Kupang, Agung Pras Kristodapo, TVRI NTT. Pembangunan jalan alternatif untuk pengalihan arus lalu lintas Trans Timur pasca longsor perlu diprioritaskan agar pekerjaan di lokasi longsor dan arus suplai logistik berjalan lancar. Kendati jalan alternatif bagi arus lalu lintas sudah dibuka oleh Balai Jalan Nasional NTT pasca longsor, tetapi jalan tersebut tidak efektif. Alasannya karena jalan alternatif tersebut melewati gundukan material longsor labil dan hanya dibuka pada malam hari. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada pekerjaan pengurukan di lokasi longsor dan arus lalu lintas penyuplai logistik di Trans Timur. Untuk itu dalam hal ini perlu ada jalan alternatif yang tidak menghalangi pekerjaan. Melihat kondisi ini, Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Irianto meminta agar jalan alternatif perlu secepatnya diprioritaskan. Karena daerah longsor ini merupakan urat nadi transportasi jalan Trans Timur, di mana selain menghubungkan Kota Kupang dengan Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Belu, dan Malaka,
tetapi juga menghubungkan dengan negara tetangga Timor Leste. Untuk itu perlu secepatnya dibangun jalan alternatif, karena jika tidak, maka jalur Trans Timor ini akan kembali lumpuh. Untuk itu Kapolres Arianto meminta Balai Jalan Nasional secepatnya melakukan upaya prioritas pembangunan jalan alternatif yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama sambil menunggu penyelesaian longsoran yang masih menutup jalan Timor Raya. Mudah-mudahan hari ini jalan alternatif bisa kita buka, karena daerah sini itu menghubungkan daripada 4 kabupaten yang ada, dan ini urat nadi poros tengah arus mobilisasi masyarakat kami di Pulau Timur. Makanya kami prioritaskan harus bisa membuat jalur alternatif. Dalam hal ini, Kapolres Arianto meminta agar perlu dibangun komunikasi dengan warga setempat yang memiliki lahan yang bisa dipakai untuk jalan alternatif dan pengalihan arus lalu lintas Trans Timor. Kapolres Arianto berharap jalur alternatif secepatnya dikerjakan agar Trans Timor kembali berjalan lancar sambil menunggu pembersihan longsor dan perbaikan jalan Trans Timor. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Sementara itu, Komandan Korem 161 Wira Sakti bersama dengan Kapolres Kupang meninjau lokasi bencana longsor Takari dan memastikan akan melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelancaran mobilitas warga yang melintas. Komandan Korem 161 Wira Sakti Kolonel Infantri Febriel Buyung Sikumbang bersama dengan Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto meninjau lokasi bencana longsor Takari dan memastikan akan melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelancaran mobilitas warga yang melintas. Berbagai pihak yang terlibat seperti BPBD, Balai Jalan, dan Kementerian PUPR terus berusaha untuk memastikan agar jalan dapat dilewati kembali. Memastikan bahwa jalurnya bisa dilewati kembali. Di belakang kita sudah lihat sudah mulai pergerakan kendaraan dari arah Kupang menuju ke TTS. Nah, itu yang sudah diupayakan. Untuk sekarang yang dilakukan, jalan ini kita pelihara sehingga mobilisasi kendaraan roda 2, roda 4 yang kecil itu bisa lewat. Makanya Pak Kapolres ada di sini, Pak Dandim, untuk mengatur ritme kendaraan sehingga flow-nya terus bisa berjalan sambil menunggu selesainya jalan alternatif. Sementara itu, Kapolres Kupang menyatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Pihaknya bersama Balai Jalan juga telah melakukan upaya seperti pengurukan dan pemadatan jalan dengan pengurukan tanah sebagai jalan alternatif sementara. Dilakukan pula upaya buka tutup kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas. Alternatif tersebut dilakukan seiring dengan proses dibukanya akses jalan baru di sekitar lokasi kejadian. Jadi rekan-rekan, kami dengan TNI sudah membuat posko bencana. Dan mulai kemarin, jalan yang tertimbun tanah ini sudah kita bisa lewatkan untuk kendaraan R2 dan R4. Hari ini juga kami juga bisa lewatkan kendaraan R2 dan R4 tapi dengan sistem buka tutup, yaitu yang dari arah Kupang ke Soe, arah Soe ke Kupang secara bergantian. Ini jalur alternatif sementara. Kami sudah berdiskusi dengan Balai Jalan, PUPR, dan dari provinsi maupun kabupaten, kami akan membuka jalur alternatif lagi, yaitu yang ada di bawah, yang di dekat sungai, supaya seluruh armada kendaraan yang tonasenya di bawah 12 ton bisa lewat, khususnya yaitu bahan bakar, yaitu karena saudara-saudara kita yang ada di perbatasan TTS, TTU, Atambua, dan Malaka juga butuh untuk BBM. Jadi kita pelihara yang di sini, setelah kita buka jalur alternatif yang di bawah, sini akan kita bersihkan semua, supaya jalurnya semuanya bisa kita gunakan seperti sedia kala. Dari Kota Kupang, Agung Pras Kristodapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, adanya tekanan rendah di Samudra Hindia sebelah barat daya Nusa Tenggara Timur yang membentuk daerah belokan dan pertemuan angin di NTT dan suhu permukaan laut yang cukup hangat. Kemudian adanya gelombang ekuatorial Rossby
dan kelembagaan yang cukup basah di tiap lapisan atmosfer berpotensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah daerah Nusa Tenggara Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Eltari Kupang mengingatkan sejumlah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur diprediksi berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat hingga 2 hari ke depan. Kondisi ini dipicu adanya tekanan rendah di Samudra Hindia sebelah barat daya Nusa Tenggara Timur yang membentuk daerah belokan dan pertemuan angin di NTT dan suhu permukaan laut yang cukup hangat. Selain itu adanya gelombang ekuatorial Rossby dan kelembapan yang cukup basah di tiap lapisan atmosfer. Daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur yang diprediksi terjadi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat adalah untuk Pulau Flores meliputi wilayah Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, dan Flores Timur. Sementara di Pulau Timor terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, TTU, Belu, Malaka, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat ini juga menyebar di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Lembata, Rote, dan Sabu. Warga Nusa Tenggara Timur dihimbau mewaspadai potensi hujan dan angin kencang yang dapat menyebabkan bencana banjir, tanah longsor, pohon tumbang, jalan licin, dan sambaran petir. Selain itu, warga juga diminta untuk mengupdate informasi cuaca terkini dari BMKG Eltari, yang layanannya dibuka 1 kali 24 jam. Angel Ratu Daniel Nama, TVRI NTT. Pemirsa, sesuai jadwal yang diterima oleh para kepala desa sekecamatan Ile Mandiri, hari ini Selasa 21 Februari 2023, operasi pasar murah untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Ile Mandiri akan digelar. Namun kegiatan ini dibatalkan secara mendadak. Ratusan warga di wilayah ini berjubel sejak pukul 8.00 WITA. Antrian warga memadati pelataran kantor camat terus terjadi, namun aktivitas pelayanan pasar murah kerjasama Pemda melalui Dinas Perindak dan Perum Bulog Larantuka belum juga nampak. Sekitar pukul 10.00 WITA, Camat Ile Mandiri, Franciscus Saverius Lian, atas hasil koordinasinya ternyata kegiatan pasar murah untuk masyarakat Ile Mandiri diinformasikan batal secara tiba-tiba dan dijadwalkan kembali akan terjadi pada Jumat 24 Februari 2023 mendatang. Atas pembatalan sepihak ini warga merasa kecewa. Menurut salah satu warga dari desa Wailolong, Maria Kuna, penundaan ini tentunya membuat kecewa, apalagi saat ini harga beras di pasar terus melambung pada kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Diharapkan agar jadwal pelayanan pasar murah hendaknya segera dilaksanakan sesuai jadwal baru yang telah disampaikan camat akan digelar pada hari Jumat nanti. Hari ini datang antri bilang pasar murah tapi tidak jadi, kecewa juga habis kami kan jauh dari Bandung. Hari 14 dari kami 1 kilo berkorban dapat di sini kan Pak. Untuk bisa dapat beras murah pemerintah ya. Untuk diketahui hari ini pelayanan pasar murah digelar pemerintah Flores Timur dan Perum Bulog Larantuka melayani masyarakat di Kecamatan Lewo Lema dan Kecamatan Adonara. Dengan alokasi beras per wilayah masing-masing 12 ton dengan harga Rp9.500 per kilogramnya. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia.
dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, pedagang di pasar mengeluh karena harga barang melonjak dan persediaan yang sudah mereka jual berkurang. Kondisi ini sangat berbeda dengan kenaikan harga-harga barang di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, harga-harga barang memang naik, namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap ketersediaan barang-barang yang mereka jual. Namun di tahun ini kenaikan harga barang terkhusus beras disertai dengan kelangkaan persediaan barang. Hal ini membuat mereka harus mencari jalan supaya persediaan beras tidak sampai habis di pasaran. Di pasar Impresoe, beras dengan harga Rp10.000 per kilogram sudah tidak dijual lagi, lantaran ketiadaan stok. Karena itu dirinya berharap agar situasi ini bisa kembali normal sehingga tidak terjadi kelangkaan barang-barang di pasaran. Sementara itu, seorang penjual lain, Wirmi Sau, mengatakan harga beras 40 kg sudah mencapai Rp485.000. Untuk beras Nyong Kupang 5 kg, harganya telah mencapai Rp80.000. Harga yang ada, harganya semua barang naik, melunjak semua. Entah faktornya apa, tapi keadaan yang ada memang barangnya naik. Beras, terigu semua naik. Beda sekali. Kalau tahun lalu memang bulan seperti ini harganya ngelunjak, tapi stoknya tuh tetap ada. Tapi tahun ini memang stoknya juga menipis, terus harganya juga tuh naik. Di sini 1 kilo 12-13 dengan 11. 1 karung 485 dengan 475. Dengan 550. 550 itu yang Nona Kupang. Itu yang berapa kilo? Itu 40. 40. Iya. Kalau ini Nyong Kupang ini 1 kilo berapa? 5 kilo? 5 kilo 80. 80. Iya. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Manggarai. Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Waikajong
Programkan Pastoral Ekonomi Berkelanjutan. Program ini sebagai salah satu strategi mengembangkan ekonomi umat di paroki. Guna mendukung program Keuskupan Ruteng, Gereja Paroki Kajong turut mulai melaksanakan program Pastoral Ekonomi Berkelanjutan. Pastor Paroki Kajong meluncing program itu di gereja dan disaksikan oleh Camat Reok Barat, Kepala Puskesmas, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, serta umat. Kegiatan ini dilanjutkan dengan rapat koordinasi untuk merumuskan dan mewujudkan program pastoral. Pastor Paroki Santo Maria Immaculata Wae Kajong, Bernardus Palus mengatakan, program ekonomi merupakan panggilan gereja. Selama ini gereja masih konsentrasi liturgis sentris. Romo Bernardus menjelaskan altar harus hidup yakni dengan membawah di kebun, di pendidikan, dan di pasar. Kegiatan ekonomi di paroki tersebut sejatinya sudah dimulai sejak 2 tahun lalu, di mana Romo tersebut membuka berbagai program ekonomi baru di Desa Kajong. Salah satunya melalui usaha kecap wrapping dengan melibatkan anak-anak muda dan didukung salah satu bank daerah. Bapak, hari ini kita baru selesai merumuskan pastoral ekonomi dengan moto saya sejahtera, adil dan ekologis di tingkat Paroki Kajong. Bahwa setelah merumuskan bersama mulai dari ketua stasi bahwa mengurus ekonomi adalah panggilan gereja juga ya. Supaya selama ini kita memang konsentrasi di liturgi ya, liturgi sentris. Dan altar bagi saya adalah dia barang mati ya. Ya, oleh karena itu supaya altar ini hidup, dia harus bawa ke kebun-kebun umat ya, bawa ke pasar dan juga bawa ke sekolah ya. Ya. Dengan demikian kalau altar ini kita bawa ke sekolah, bawa ke pasar, ke kebun, maka altar itu bisa hidup. Bernardus menjelaskan program ekonomi berkelanjutan dengan tema sejahtera, adil, dan ekologis nantinya juga akan memperhatikan kehidupan sosial umat, yakni mencegah masalah stunting terutama ibu-ibu hamil dan anak-anak. Pihak gereja akan membuka diri dengan berbagai pihak seperti pemerintah, bank-bank, serta masyarakat guna mencapai program ekonomi. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Sementara itu, Operasi Keselamatan Turangga 2023 Satuan Lalu Lintas Polresika selama 14 hari sejak tanggal 7 hingga 20 Februari berhasil menjaring 295 pelanggaran. Pelaksanaan Operasi Keselamatan Turangga 2023 pada hari terakhir kemarin digelar di ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani atau tepatnya di depan kantor Polresika. Ratusan kendaraan yang melintas ruas jalan itu ditahan dan diperiksa berbagai kelengkapan mulai dari STNK dan bukti pembayaran pajak serta berbagai kelengkapan yang mutlak dimiliki setiap pengendara kendaraan bermotor. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresika AKBP Firamudin menjelaskan bahwa sejak pelaksanaan Operasi Keselamatan Turangga sedikitnya terdapat 295 pelanggaran pengguna kendaraan bermotor terjaring. Pelanggaran terbanyak pada pengguna kendaraan roda 2 yakni sebanyak 235 kasus. Beragam kasus yang mewarnai pelanggaran oleh pengguna kendaraan roda 2 itu antara lain pengguna tidak memiliki surat izin mengemudi, pengguna tidak mengenakan helm pengaman, kendaraan tidak dilengkapi surat-surat sebagaimana mestinya, dan pengguna kendaraan sedang menggunakan handphone dan lain sebagainya. Sementara itu pelanggaran yang dilakukan pengguna kendaraan roda 4 sebanyak 52 kasus dan kendaraan roda 6 sebanyak 6 kasus. Pelanggaran yang dilakukan pengendara kendaraan ini antara lain pengendara tidak memiliki SIM, STNK mati, serta tidak membayar pajak. Terjaring 295 pelanggar, terdiri dari roda 2, roda 4, roda 6, dan jenis-jenis pelanggaran itu tidak menggunakan helm, surat-surat seperti STNK, SIM, maupun kelengkapan kendaraan lainnya seperti knalpot racing, maupun kendaraan yang tidak menggunakan lampu pada malam hari.
Untuk pelanggaran dominan itu usia masih muda ya. Kasat Lantas Polres Sika pada kesempatan itu menghimbau semua pengendara kendaraan bermotor agar tetap patuh dan taat terhadap aturan lalu lintas, apalagi di musim hujan seperti sekarang ini karena jalanan yang licin serta jarak pandang yang pasti terganggu. Dari Kabupaten Sika, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Pemirsa, hasil rilis terbaru Balai Besar Veteriner Denpasar menunjukkan Nusa Tenggara Timur masih bebas penyakit mulut dan kuku. Balai Besar Veteriner Denpasar telah mengeluarkan interpretasi hasil survei terbaru dari sampel yang diambil terhadap 7.000 ternak potong di seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Hasil uji laboratorium tersebut menyimpulkan bahwa seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur dinyatakan aman dan benar-benar masih bebas penyakit mulut dan kuku. Di samping itu, data Dirjen PKH per Senin 20 Februari 2023 menyatakan bahwa NTT masih tetap bebas penyakit mulut dan kuku serta bebas historis. Upaya bersama gugus tugas dan kolaborasi pentahelix yang terbangun selama ini menunjukkan bahwa kerjasama dan komitmen bersama mampu menghalau penyakit apapun sepanjang dilaksanakan sungguh-sungguh dan selalu siaga di lapangan. Selain itu, kebijakan pemerintah berupa aturan-aturan tambahan harus tepat dengan mengacu pada epidemiologi virus, karakteristik virus, dan pola penularannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang, Dr. Hewan Julius Umbuhunggar, kepada media melalui sarana komunikasi grup. Sementara itu, tambahan hasil surveillance Pusat Veteriner Farma atau Pusvetma Surabaya untuk NTT, hasil surveillance PMK daerah bebas berbatas pulau di Indonesia. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital! Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh.
masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebagai wujud kepedulian dan bela rasa atas musibah yang dialami masyarakat Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timus, atas peristiwa bencana ekstrim angin kencang melanda daerah ini pada awal Januari 2023 silam, Kodim 1426 Flores Timur melalui Kodam 9 Udayana Pangdam Maijen TNI Sony Aprianto membantu masyarakat terdampak dalam program Praja Raksaka Peduli Rakyat. Hendrikus Leven Bribe menuturkan rumahnya menjadi salah satu korban akibat angin kencang yang melanda daerah ini pada awal Januari silam, di mana atap rumahnya berantakan dihantam badai ekstrim. Dengan linangan air mata, Hendrik pun mengucap syukur atas kepedulian dan keberpihakan anggota TNI yang kini sedang memperbaiki huniannya, sehingga dirinya boleh kembali menempati rumah yang layak huni. Kapan tuh Bapak? Sabtu sore. Sabtu sore. Tanggal berapa Minggu pagi. Minggu pagi. Siang. Tanggal berapa tuh Bapak? Bulan apa? 1. Tanggal 1 Februari itu? 1 Januari itu Bapak? Kodim anggota kodim mereka Bapak ya? Kerja sudah berapa lama? 1 minggu. Kerja sudah 1 minggu Bapak ya? Sementara itu Dandim 1624 Flores Timur, Letkol Infantri Tunggal Jati mengatakan, keberpihakan TNI Kodim 1625 Flores Timur di tengah kesulitan masyarakat dengan merenovasi rumah warga terdampak yang dianggap kerusakannya sangat berat. Melalui Praja Raksaka Peduli Rakyat yang diprakarsarai oleh Kodam 9 Udayana, Pangdam Maijen TNI Sony Aprianto, demi membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi korban yang lanjut usia, sehingga bantuan ini tepat sasaran dan bermanfaat. Bulan yang lalu itu kita di sini terdampak bencana angin ribut. Nah kebetulan rumah Bapak Hendrik ini, rumahnya sebetulnya tidak layak huni. Jadi temboknya itu dari bambu, terus kemudian pakai atap seng. Nah karena angin ribut kemarin itu sangat kencang sehingga bukan cuma rumahnya saja, bahkan sampai dindingnya pun roboh. Nah ini bantuan perumahan ini diarahkan untuk 2 unit yang tersebar di dalam Kota Larantuka, yakni 1 unit di Kelurahan Amagarapati dan 1 unitnya di Kelurahan Lokea. Kegiatan fisik pembangunan ini direncanakan akan rampung pada awal bulan Maret mendatang, sehingga para korban boleh kembali menempatinya. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu menindaklanjuti instruksi dari Panglima Daerah Militer 9 Udayana, Korem 161 Wirasakti, laksanakan kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di wilayah Kodim 1604 Kabupaten Kupang. Menindaklanjuti instruksi dari Panglima Daerah Militer 9 Udayana, Korem 161 Wirasakti melaksanakan kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di wilayah Kodim 1604, tepatnya di Desa Oebelo, Kabupaten Kupang. Dengan tema Praja Saka Peduli Rakyat, kegiatan tersebut dilaksanakan di 10 wilayah di Kodim 9 Udayana, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk Korem 161 Wirasakti mendapatkan bantuan 30 rumah yang disebar di 14 kodim. Hal ini juga merupakan perwujudan kepedulian TNI terhadap masyarakat. Selain program rehabilitasi rumah, TNI Angkatan Darat juga melakukan program berbasis masyarakat seperti pembuatan pompa hidram, pertanian terutama kelor dan jagung.
Komandan Korem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Febriel Buyung Sikumbang berharap kegiatan ini akan terus berlanjut dengan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Program rehabilitasi RTLH, jadi program ini merupakan program dari Kodam 9 Udayana, di mana program itu bernama Praja Raksaka Peduli Rakyat. Jadi Bapak Panglima memberikan bantuan berupa rehabilitasi rumah di seluruh wilayah Kodam 9 Udayana, termasuk di Provinsi NTT ini. Ini program LTLH ini kita harapkan nanti ada tahap yang berikutnya. Dari Bapak Panglima sudah menyampaikan bahwa mungkin ada tambahan 20 unit rumah lagi. Terus dari Korem sendiri kita berkolaborasi dengan rekan-rekan dari perbankan, dari dunia usaha untuk bisa ikut berpartisipasi. Tentunya ini sangat-sangat, saya yakin dan percaya sangat membantu program pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan atau pengentasan kemiskinan dan mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi di Provinsi NTT. Sementara itu, pihak pemerintah yang diwakili oleh Bupati Kupang, Jerry Manovi, sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kepedulian TNI, khususnya Angkatan Darat dalam melaksanakan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Juga berterima kasih untuk TNI, dalam hal ini Pak Kasat dan Pak Danrem dan seluruh jajaran yang sudah Bapak Panglima, teristimewa juga yang sudah memperhatikan masyarakat Kabupaten Kupang lewat renovasi atau rehabilitasi rumah-rumah yang tidak layak huni. Carlos Suarez Peto, selaku pemilik rumah yang mendapat bantuan rehabilitasi, juga sangat berterima kasih kepada jajaran TNI Angkatan Darat atas bantuan yang diberikan. Saya Carlos Suarez Pintu beserta keluarga mengucapkan terima kasih memberikan bantuan rumah kepada kami. Dari Kota Kupang, Agung Pras Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menginstruksikan kepada seluruh Babinsa TNI Angkatan Darat untuk hadir di tengah masyarakat. Di Kodim 1613 Sumba Barat, TNI peduli melakukan rehab rumah tidak layak huni. Program perbaikan rumah tidak layak huni ini menyasar seorang janda anak 3 yaitu Rara Holin. Warga desa Ringu Rara, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat itu mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari Kodim 1613 Sumba Barat. Sertu Gilberto da Costa, Babinsa Desa Ringu Rara yang telah mengabdikan dirinya selama 18 tahun di desa itu mengaku sangat prihatin dengan warganya. Ia mengaku selama 18 tahun mengabdi, ia selalu hadir di tengah masyarakat sehingga ia sangat mengetahui kondisi ekonomi setiap warga di desa itu. Seperti yang dialami oleh janda Rara Holi yang puluhan tahun tinggal di gubuk sederhana miliknya. Rumah tidak layak huni itu sewaktu-waktu akan roboh apabila angin bertiup dengan sangat kencang, karena kondisi rumah sudah sangat tua dan terbuat dari dinding gedek. Melihat kondisi itu, Sertu Gilberto da Costa mengaku sangat prihatin. Selain itu, janda Rara Holi juga mengalami disabilitas sensorik netra. Ia mengaku bersyukur melalui program TNI Angkatan Darat yang akhirnya rumah janda Rara Holi warga di desa itu bisa diperbaiki oleh anggota TNI Koramil Lamboya. Saya sangat-sangat memperhatikan masyarakat saya di desa Riura itu, jangan karena rumah layak huni, air bersih juga tidak ada. Ya, saya atas pribadi saya sangat terima kasih Bapak Panglima Kodam 9 Udayana dengan datangan bantuan ini. Kami sekarang sedang melaksanakan kerja, mudah-mudahan ini selesai, dia tinggal di rumah ini sangat dia bahagia. Sementara itu, Poho Karage, saudara laki-laki dari janda Rara Holi mengaku bersyukur karena rumah saudari perempuannya bisa diperbaiki oleh TNI Kodim 1613 Sumba Barat. Ia mengaku bahwa kehidupan mereka sangat jauh dari kata sejahtera. Situasi itu yang membuat mereka tidak mampu memperbaiki rumah tersebut. Namun ia selalu bersyukur karena TNI telah membantu mereka untuk keluar dari kondisi rumah yang sangat tidak layak ditinggali. Terima kasih bantuan sama saya karena lihat saya tidak mampulah semua. Satu, kedua dari desa juga kami tidak dapat
apapun bantuan. Maka Bapak dari TNI yang lanjutkan kami kasih, terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya ini saya punya saudara perempuan ini ada buta. Terus kita dapati begini bantuan ini dari TNI, maka terima kasih Bapak karena kami tidak mampu. Bantuan dari TNI untuk janda Rara Holi sungguh sangat berarti bagi keluarga itu. Salah seorang anak dari Rara Holi mengaku sangat bersyukur karena atas kebaikan TNI Kodim 1613 Sumba Barat yang telah memperhatikan rumah mereka sehingga bisa tinggal di rumah yang layak huni. Dari Kabupaten Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT. Sementara itu, Dandim 1613 Sumba Barat saat ini meninjau secara langsung progres pembangunan rumah layak huni tersebut, berharap agar keluarga yang dibantu perbaikan rumah tidak layak huni secepatnya menempati rumah tersebut. Dandim 1613 Sumba Barat, Letkol CZI Rahadian Firnandi saat meninjau secara langsung progres pembangunan rumah janda Rara Holi di Desa Ringu Rara, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, berharap agar rumah tersebut cepat selesai dan keluarga Rara Holi bisa menempati rumah tersebut. Di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat, saat ini ada 3 rumah tidak layak huni yang diperbaiki. Salah satu rumah yang tengah diperbaiki berada di Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, dan satunya lagi di Desa Umburiri, Kecamatan Katiku Tanah, Kabupaten Sumba Tengah. Secara keseluruhan di wilayah Balai Nusra Panglima TNI Staf Angkatan Darat akan memperbaiki 97 rumah. Di daratan Sumba terdapat 7 rumah yang akan diperbaiki. Sedangkan di Kodim 1613 Sumba Barat, di tahun ini terdapat 3 rumah tidak layak huni yang diperbaiki. Diharapkan kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Sumba Barat agar bisa bersinergitas dengan TNI di dalam membangun rumah layak huni. Nah, ini tahun ini mungkin tahu di desa mana di Kecamatan Lamboya ini ada lagi sekitar 4 rumah ya, Pak. Nah, itu yang direncanakan untuk kegiatan RTLH. Nah, kami TNI siap membantu ini. Ya, nah ini role model bisa dijadikan role model ini. Jadi semacam percontohan bahwa modelnya seperti ini. Dan ini luar biasa nih kerja yang sangat-sangat luar biasa buat kita dengan minimnya anggaran, tapi kita bisa menghasilkan yang luar biasa. Apalagi itu tidak terukur kalau itu yang dirasakan oleh nona-nona ini ya, selama ini. Itu tidak akan ada harganya, tapi buat mereka yang kita bantu ini ya luar biasa. Itu seperti itu, sangat-sangat luar biasa. Sementara itu, Camat Lamboya Fajar Dwi Kurniawan mengaku bahwa memang warga di desanya itu rata-rata berprofesi sebagai petani dan nelayan di daerah pesisir. Ia mengaku bahwa warga di Kecamatan Lamboya berpenghasilan sangat rendah. Melalui program TNI yang melakukan aksi rehab rumah warga yang tidak layak huni, ia mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kodim 1613 Sumba Barat yang telah memberikan perhatian kepada janda Rara Holi sehingga rumahnya bisa diperbaiki. Rata-rata masyarakat Lamboya berpenghasilan sangat miskin dan sangat membutuhkan bantuan baik dari pemerintah maupun dari instansi terkait lainnya. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Dandim 1613 dan Bapak Pangdam yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat kami di Lamboya. Harapan kami ke depannya agar bantuan ini dia bisa bertambah sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan makin berkurang. Kecamatan Lamboya merupakan kecamatan di bagian selatan Sumba Barat yang warganya merupakan petani lahan kering dan petani sawah. Kehidupan masyarakat di kecamatan itu sangat jauh dari kata sejahtera. Dari Kabupaten Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, menanggapi usulan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman terkait dengan penambahan Komando Daerah Militer atau Kodam di setiap provinsi, dan Rem 161 maksud kami Wiraksakti Kupang menyetujui usulan tersebut dan mempertimbangkan untuk membangun Kodam di wilayah kerja
Korem 161 Wirasakti Kupang. Kodam merupakan kompartemen strategis yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional atas segenap komandonya dan operasi pertahanan aktif di darat sesuai kebijakan Panglima TNI. Untuk itu, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengusulkan untuk adanya penambahan kodam di setiap provinsi. Menanggapi hal ini, Danrem 161 Wirasakti Kupang, Kolonel Febriel Buyung Sikumbang, menyetujui usulan tersebut dan segera menyiapkan untuk penambahan kodam di wilayah kerja Korem 161 Wirasakti Kupang. Saya kira itu sudah dipikirkan untuk proses pengembangan di mana satuan yang belum ada korem di setiap provinsi itu akan dibentuk kodam baru. Jadi sekarang hanya ada 15 kodam di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga kurang lebih ada 22 kodam yang akan dibentuk. Ini tentu membutuhkan proses dan nanti tentunya korem ini menjadi cikal bakal pembentukan kodam itu. Masih membutuhkan waktu dan ya kita berharap Provinsi NTT ini yang mendapat perhatian khusus juga dari pemerintah pusat ini bisa. Rencana penambahan kodam tersebut diharapkan dapat cepat realisasi dan mampu menjalankan fungsi-fungsi pembinaan yang tepat dan strategis. Debbie Sue Kristodapo, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Guna menjawab tantangan berbagai dinamika dalam menyatukan keberagaman di era digital dan menjadi sarana kontemplasi peran pendidikan vokasi, Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia atau FKMPI menggelar Sarasehan Nasional ke-23. Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia atau FKMPI melaksanakan Sarasehan Nasional ke-23 di Auditorium Politeknik Negeri Kupang dengan dihadiri 35 peserta offline dan 34 peserta online dari seluruh Indonesia. Denis, Sekretaris Jenderal FKMPI menjelaskan, Sarasehan ini menjadi wadah evaluasi terhadap kinerja FKMPI serta memetakan dinamika dan merancang solusi di dunia pendidikan vokasi. Juga mungkin pembahasan saat ini adalah setengah periode gitu, menjadikan evaluasi FKMPI ini serta masalah-masalah politeknik gitu dari sudut pandang mahasiswa selama kurang lebih setengah periode kepengurusan FKMPI dan bagaimana merancang ke depannya agar permasalahan ini bisa terselesai dengan baik dengan kolaborasi bersama Bakorma, bersama pemerintahan daerah dan juga mungkin jajaran Dirjen Vokasi, kurang lebih seperti itu. Anggota Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau Bakorma James Radosine mengungkapkan, forum ini dapat melahirkan ide-ide kreativitas dan menselaraskan program kerja Bakorma dengan FKMPI. Setelah Sarasehan ini dilaksanakan, yang pasti persatuan anak-anak politeknik lebih valid lagi, lebih komplit lagi, dan program kerja dari FKMPI kalau boleh diselaraskan dengan program kerjanya Bakorma. Biar antara bapak dan anak ini, Bakorma dan FKMPI ini antara bapak dan anak, biar lebih kolaborasinya lebih bagus lagi. Yang pasti kita sangat mendukung program kementerian untuk MBKM. Simon Padang, Daniel Nama, TVRI NTT. Ya pemirsa, gerakan rupiah digital atau sering dikenal dengan Central Bank Digital Currency, CBDC, sedang dikaji untuk dikembangkan oleh beberapa bank sentral di dunia termasuk Bank Indonesia. Demi merealisasikan rupiah digital, Bank Indonesia meluncurkan proyek Garuda pada November 2022 guna memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur CBDC Indonesia yang dinamai rupiah digital. Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, rupiah digital merupakan uang rupiah yang memiliki format digital.
Fungsinya dapat digunakan seperti halnya uang fisik, yakni uang kertas dan logam, uang elektronik, dan uang dalam alat pembayaran menggunakan kartu seperti kartu debit dan kredit. Yang menjadi pembeda rupiah digital dengan uang elektronik ialah terletak pada pihak yang menerbitkannya. Rupiah digital sendiri hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia, sementara uang elektronik diterbitkan oleh non-bank. Lantaran rupiah digital diterbitkan oleh Bank Sentral, maka mata uang ini memiliki resiko yang lebih rendah dan lebih terjamin keamanannya dibanding e-money dan e-wallet. Rupiah digital juga tidak termaksud dalam aset kripto ataupun stable coins. BI melalui proyek Garuda melakukan langkah awal pengembangan rupiah digital dengan menerbitkan white paper sebagai komunikasi kepada publik terhadap rencana pengembangan rupiah digital yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait. Kendati proses penerbitan rupiah digital masih harus melalui jalan yang panjang, namun rupiah digital adalah sebuah keniscayaan. Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, rupiah digital juga menjadi solusi yang memastikan rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di Indonesia. Simon Padang, TVRI NTT. Pemirsa, gerakan literasi di Nusa Tenggara Timur mengalami pertumbuhan yang signifikan. Salah satu persoalannya adalah kurangnya bahan bacaan berkualitas di setiap taman baca masyarakat. Sejauh ini sekitar 1.800 taman baca masyarakat telah didirikan di Nusa Tenggara Timur. Angka ini menunjukkan geliat literasi yang semakin bertumbuh di Nusa Tenggara Timur. Ketua Forum TBM NTT, Polikarpus Do mengatakan, walau begitu, ada sejumlah persoalan yang mereka temukan di lapangan. Salah satunya adalah kurangnya bahan bacaan berkualitas di taman baca masyarakat tersebut. Bahan bacaan berkualitas sangat mendukung proses pertumbuhan literasi di tengah masyarakat. Karena itu, semua pihak diminta untuk bisa berkontribusi untuk menjawab persoalan yang sedang dialami di Nusa Tenggara Timur. Sejauh ini Forum TBM telah membuat banyak gerakan untuk menumbuhkan iklim literasi. Di antaranya adalah membangun TBM-TBM, kampung-kampung literasi, gerakan bagi buku, dan beberapa program lainnya. Selain membangun taman baca secara fisik, mereka juga membangun dan mengedukasi warga untuk membaca buku-buku secara digital. Ini sangat bermanfaat karena bisa diakses oleh para pembaca yang memiliki Android. Ada program GIM, Gerakan Indonesia Membaca. Jadi banyak sekali program. Ada kema literasi. Ada gerakan sejuta buku yang saat ini kita galakkan. Kita ingin buku-buku di taman baca, di perpustakaan itu, akses itu dibuka seluas-luasnya. Karena masalah minat baca juga salah satu adalah akses bahan baca. Akses bahan bacaan yang dimaksud sini adalah akses bahan bacaan berkualitas bagi anak-anak kita. Kalau bahan bacaan yang sesuai dengan apa yang mereka suka, ya kan, pasti mereka membaca. Jadi masalahnya sangat kompleks ya, bahan bacaan. Karena orang mau membaca buku kan ada dua, buku yang dicintainya, yang dia suka baca, dan buku yang wajib dia baca. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambu Galamawuran, TVRI NTT. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah COVID-19. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menjanjikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Giti Berkanis. Dan saya Dina Rahman, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.